Isinya yang aduh. Nah, ngerekam sekarang nih. Sudah, mulailah. Mulai. Kok ngapa masuk dulu? Kelompok 3 silakan untuk mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran bila ghaya bila nihaya wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Inna nashkuru syukran katsiran ila Allah ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal Thaniyan salatan wa salaman ila nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami dari kelompok 3 sosiolinguistik dengan tema diglosia dengan jumlah kelompok terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Rosalinda. Yang kedua, Juma Purnomo. Yang ketiga, Devi Anggraini. Yang keempat, Mahmudatul Ulia. Baiklah, untuk kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video dari penjelasan mengenai materi kami, yaitu diglosia, di mana videonya akan ditampilkan oleh Saudari Devi. Kepadanya disilahkan. Tidak ada suaranya. Coba Dev itu unmute juga, biasanya gitu. Gak ada suaranya. Suaranya tidak ada. Putus-putus suaranya. Izin, mohon maaf. Kak Devi. Videonya itu gak ada suara kalau di kami. Tidak jelas juga. Padahal udah itu loh. Udah paling kencang. Atau mau presentasi manual aja. Gembar suaranya. Beneran nggak kedengeran ya? Suaranya pecah, Kak. Terus gimana, presentasi biasa aja? Ya, biasa be. Baik, tunggu sebentar.
Oke, baiklah. Karena video yang ditampilkan tidak sesuai dengan tidak baik, jadi kami melanjutkan dengan presentasi manual saja, di mana pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Devi Anggraini, kepadanya disilahkan. Mungkin bisa nampilkan PPT-nya juga. Tunggu bentar ya, share PPT bentar. Cuma tolong share PPT-nya dong. Ininya macet pula, wifi-nya. Baik, langsung saja saya mulai pembahasan yang pertama mengenai pengertian diklosia. Diklosia yang pertama, diklosia dalam perspektif umum. Istilah diklosia ini pertama kali dalam bahasa Prancis, yaitu diklosi yang diserap dari bahasa Yunani yang berarti dui bahasa oleh bahasawan Yunani Ioannis Sikaris. Ahli bahasa Arab William Marcais juga menggunakannya pada tahun 1930 untuk menuliskan situasi bahasa di dunia Arab. Diklosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa yang ada di masyarakat, yang adalah bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dan tidak resmi atau non-formal. Contohnya, misalkan di Indonesia terdapat perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Akan tetapi, istilah diklosia tersebut menjadi terkenal dalam studi linguistik setelah digunakan oleh C.E. Ferguson, seorang sarjana dari Stanford University pada tahun 1958 dalam sebuah simposium tentang urbanisasi dan bahasa-bahasa standar yang diselenggarakan oleh American Anthropological Association of Washington DC. Ferguson menggunakan istilah diklosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing punya peranan tertentu. Ferguson membahas diklosia ini dengan mengemukakan 9 topik, yaitu fungsi, prestige, warisan, sastra, pemerolehan, standarisasi, stabilitas, gramatika, leksikon, dan fonologi. Mungkin materinya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Devi yang telah menyampaikan materi mengenai pengertian diklosia. Baiklah, untuk pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai 9 topik yang dikemukakan oleh Ferguson. Di mana Ferguson, diklosia ini dijelaskan oleh Ferguson dengan mengentengkan 9 topik, yaitu fungsi, prestise, warisan sastra, pemerolehan, standarisasi, stabilitas, gramatikal, leksikon, dan fonologi. Baiklah, untuk yang pertama, fungsi. Fungsi merupakan kriteria diklosia yang sangat penting menurut Ferguson. Masyarakat diklosia terdapat dua variasi dari satu bahasa. Variasi pertama disebut dengan dialek tinggi atau disingkat dengan dialek T atau ragam T. Dan yang kedua disebut dialek rendah atau disingkat dengan dialek R atau ragam R. Untuk yang kedua yaitu prestise.
Dalam masyarakat diglosia, para penutur menganggap dialek T lebih bergengsi, lebih superior, lebih terpandang, dan merupakan bahasa yang logis, sedangkan dialek R dianggap inferior, malah ada yang menolak keberadaannya. Untuk yang ketiga, yaitu warisan kesusastraan. Pada 3 dari 4 bahasa yang digunakan Ferguson sebagai contoh, terdapat kesusastraan di mana ragam T yang digunakan dan dihormati oleh masyarakat bahasa. Tradisi kesusastraan yang selalu dalam ragam T ini menyebabkan kesusastraan ini menjadi asing dari masyarakat umum. Untuk yang keempat yaitu pemerolehan. Ragam T diperoleh dengan mempelajari dalam pendidikan formal, sedangkan untuk ragam R diperoleh dari pergaulan dengan keluarga dan teman-teman sepergaulan. Yang kelima yaitu standarisasi. Karena ragam T dipandang sebagai ragam yang bergengsi, maka tidak mengherankan kalau standarisasi dilakukan terhadap ragam T tersebut melalui kodifikasi formal. Sebaliknya, ragam R tidak pernah diurus dan diperhatikan. Yang keenam yaitu stabilitas. Kestabilitas dalam masyarakat diglosia biasanya telah berlangsung lama, di mana ada sebuah variasi bahasa yang dipertahankan eksistensinya dalam masyarakat itu. Untuk yang ketujuh yaitu gramatika. Ferguson berpandangan bahwa ragam T dan ragam R merupakan bentuk-bentuk dari bahasa yang sama. Namun, gramatika ternyata terdapat perbedaan. Dalam ragam T, kalimat-kalimatnya lebih kompleks. Sedangkan untuk ragam R dianggap lebih artifisial. Yang kedelapan yaitu leksikon. Ciri yang paling menonjol pada diglosia adalah adanya kosakata yang berpasangan, satu untuk ragam T dan satu untuk ragam R, yang biasanya untuk konsep-konsep yang sangat umum. Yang kesembilan yaitu fonologi. Dalam bidang fonologi, ada perbedaan struktur antara ragam T dan ragam R. Perbedaan tersebut bisa dengan Ferguson menyatakan sembunyi ragam T dan ragam R sebenarnya oke. Sebentar ya. Oke, hubungan bilingualisme dengan diglosia. Jadi ketika diglosia itu diartikan sebagai adanya pembedaan fungsi atas penggunaan bahasa dan bilingualisme sebagai adanya penggunaan dua bahasa secara bergantian dalam masyarakat. Maka Kisman menggambarkan di sini ada
4 hubungan diklosia. Yang pertama itu bilingualisme dan diklosia. Yang kedua bilingualisme tanpa diklosia. Kemudian yang ketiga ada diklosia tanpa bilingualisme. Yang keempat itu tidak bilingualisme dan ya. Untuk yang pertama ada bilingualisme dan diklosia. Jadi biasanya di dalam bilingualisme dan diklosia, masyarakat bilingualisme dan diklosia itu sudah mengetahui mana ragam bahasa R dan ragam bahasa T. Seperti yang sudah kita ketahui teman-teman bahwa ragam bahasa R itu adalah ragam bahasa resmi, sedangkan ragam bahasa T adalah lambang bahasa yang tidak resmi. Nah, kedua ragam ini digunakan berdasarkan fungsinya masing-masing dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang kedua, ada bilingualisme tanpa diklosia. Jadi, dalam masyarakat yang bilingualis tetapi tidak diklosis, terdapat sejumlah individu yang bilingual, namun mereka tidak membatasi penggunaan bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain pula. Jadi mereka dapat menggunakan bahasa yang manapun untuk situasi dan tujuan apapun. Kemudian ada diklosia tanpa bilingual. Di dalam masyarakat yang berisi diklosia tapi tanpa bilingualisme terdapat 2 kelompok penutur. Jadi biasanya dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1 yang biasanya lebih kecil dan hanya menggunakan ragam bahasa T. Sedangkan kelompok 2 biasanya hanya menggunakan ragam bahasa R. Situasi diklosisme banyak kita jumpai di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Jadi pada masa penjajahan di Rusia atau di Eropa, itu orang-orang kerajaan hanya menggunakan ragam bahasa R. Sedangkan masyarakat biasanya yang masih menjadi bagian dari Eropa menggunakan bahasa T saja, yakni masuk ke dalam kelompok kecilnya. Kemudian yang keempat, tidak bilingualisme dan tidak diklosia. Nah, masyarakat yang tidak diklosia dan tidak bilingual ini tentunya hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi, serta dapat digunakan untuk segala tujuan. Keadaan ini hanya mungkin ada dalam masyarakat primitif atau terpencil yang saat ini sangat sukar kita temukan. Jadi masyarakat yang tidak diklosia dan bilingual ini akan mencair apabila telah bersentuhan dengan masyarakat lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bilingualisme dan diklosia. Untuk saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Mudatul Ulia. Untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai diklosia dalam masyarakat Indonesia dan bahasa Arab, kepada Rumah Purnomo disilahkan. Baik, terima kasih Saudari Moderator. Baik, saya menjelaskan diklosia dalam masyarakat Indonesia dan bahasa Arab. Pertama, diklosia dalam masyarakat Indonesia dicontohkan oleh Sumarsono di tahun 2007 halaman 40 disebutkan, di sebuah kota besar di Indonesia terdapat beberapa suku bangsa dengan bahasa daerah masing-masing. Di samping bahasa Indonesia, berbeda dengan bahasa Indonesia dan masing-masing mempunyai ranah yang berbeda pula. Nah, jadi maksud dari Sumarsono ini bahwa kita itu setiap daerah itu mempunyai bahasa masing-masing. Tergantung dari fungsi bahasa, tergantung dari fungsi daerah tersebut. Nah, misalnya contoh di desa kita itu kita pakai bahasa dusun, nah, itu menggunakan bahasa daerah kita.
Nah, kemudian misalnya contoh lagi ketika kita di kota, kita bertemu dengan orang-orang dari daerah mana saja, alih bahasa atau alih campur bahasa. Jadi antara bahasa desa kita sama desa sama kota campur-campur. Tapi pada intinya apa yang kita sampaikan itu membuat lawan bicara kita menjadi paham maksud kita. Nah, itu ya tadi ahli kode campur. Itu. Selanjutnya yang kedua, diagnosia dalam bahasa Arab. Penutur bahasa Arab mengenal lapis-lapis penggunaan bahasa. Dari segi latar belakang penutur, budaya, tingkat pendidikan, dan situasi kondisi bahasa Arab ketika dituturkan. Bahasa Arab memiliki karakteristik unik karena memiliki dua ragam baku yang sama-sama diakui dan dihormati. Jadi diglosia dalam bahasa Arab ini bahwasanya kita itu melihat dari penuturnya, dari latar belakang penutur itu, bagaimana ketika dia menyampaikan bahasa tersebut, apakah resmi ataukah bahasanya itu bahasa biasa saja hari-harian gitu kan. Jadi kayak misalnya jasa itu kan agak kasar, jelis. Kalau julus tafadhol bil julus itu kan agak lebih halus gitu kan. Nah, jadi itu adalah salah satu kitab penggunaan dari diglosia dalam bahasa Arab. Nah, jadi dilihatlah dari pendidikan penutur tadi, kemudian kondisi lingkungan, kemudian karakter dari bahasa Arab tuh sangat baik gitu, sangat diakui kan, dihormati. Sehingga ketika kita menggunakan bahasa Arab itu wah sangat luar biasa gitu kan. Tapi tetap dilihat juga dari siang penutur tadi, latar belakangnya seperti itu, dari budaya, dari pendidikan, dari situasi dari penutur tadi, kayak mana situasi dia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Syukran jazilan. Sa'uti ila ra'isatil lajnah. Silakan. Terima kasih kepada Saudara Juma Purnomo yang telah menyampaikan materi. Kembalikan kepada moderator. Suara kami jelas enggak? Jelas, ya. Oke. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Juma Purnomo yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, kami membuka sesi kritik dan saran, serta sesi tanya jawab, di mana kami memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya pertama. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik maupun saran serta pertanyaan, disilahkan dari sekarang. Saya pengen nanya. Izin. Oke, silahkan Saudara Berry. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berhubung tim pemakala pada hari ini membahas tentang diloksia kan tadi namanya? Diloksia kan? Diglosia. Ya, Diglosia. Diglosia. Oke, yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses berkembangnya diloksia ini pada lingkungan masyarakat? Nah, coba mohon kepada kelompok pemakala jelaskan itu. Bagaimana proses terjadinya perkembangan diloksia ini pada siklus masyarakat. Mungkin itulah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi pertanyaan dari Saudara Berry, yaitu bagaimana proses perkembangan diglosia pada masyarakat? Apakah benar? Ya, benar. Oke, terima kasih. Untuk penanya yang kedua, disilahkan. Saya. Siapa itu? Juraida. Bismillahirrahmanirrahim.
Lalu bertanya kepada kelompok 3. Tadi sudah dijelaskan contoh oleh saudara Jumah itu dengan mengisyaratkan alih kode atau campur kode. Nah, kan jika seperti itu, lalu apa yang membedakan diglosia ini dengan campur kode ataupun alih kode? Terus yang kedua, apa peranan diglosia ini dalam kajian ilmu sosiolinguistik? Mungkin itu yang dapat yang saya tanyakan. Terima kasih, moderator. Oke, saya ulangi pertanyaan dari saudari Zuraida. Yang pertama yaitu apa? Maaf ya teman-teman, Zoom saya keluar masuk. Saya ulangi pertanyaan dari saudari Zuraida. Yang pertama yaitu apa yang membedakan antara diglosia dengan ahli kode ataupun campur kode. Setelah itu bagaimana peranan diglosia dalam ilmu sosiolinguistik? Benar? Terima kasih untuk penanya yang ketiga di sana. Oke, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya ingin bertanya kepada kelompok 3, mana tadi terjelaskan mengenai diglosia ya. Nah, jadi itu kan dari pengertian tersebut yang sudah dipaparkan oleh pemateri itu tadi bahwa diglosia itu sebuah variasi-variasi bahasa yang ada di masyarakat gitu, baik mungkin formal ataupun non formal gitu. Jadi mungkin bisa diberikan contohnya bagaimana sih bentuk variasinya gitu. Mungkin bisa lebih dekatnya lagi, bisa diberikan contoh yang ada di sekitar kita. Ini loh bentuk variasi-variasinya gitu. Jadi inilah yang dimaksud dengan yang ada di sekitar kita. Kepada kelompok pemain, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya Anda Risau dari Wahyu Riana, yaitu berikan contoh bentuk variasi diglosia dalam kehidupan sehari-hari. Apakah benar? Iya. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman, mohon berikan kami waktu untuk mencari jawaban. Dan setelah ini mungkin kami alihkan kepada kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 4 untuk Baik, tolong jadikan saya host. Ini cara bikin jadi hostnya gimana nih? Cuman host yang bisa. Ya, host sudah bisa ya nyuruhnya. Jadi host. Ada di sini. Jadi kan Nopi co-host juga. Siapa? Nopi. Kelompok kami lagi kan yang presentasi kan? Yo kan Nopi. Ayo, Jum.
Jum, Novi, Jum. Belum ya? Tadi Nopi sudah ya belum? Oke, tunggu ya. Sebelumnya izin off kamera ya, nanti kalau videonya muncul. Reni Putri Widayanti dengan NIM I1A21942 dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang Muncul enggak? Muncul Nob. Belum ya? Muncul tadi. Suaranya ada enggak? Ada suaranya. Ada. Yang pertama tadi ada, sekarang enggak ada lagi. Nah, sekarang? Belum. Ada. Dan saya sendiri. Jelas ya? Dengan NIM Yo, jelas. Bentar ya. baiklah teman-teman. Sudah ada, tapi kecil suaranya. Materi tentang Kecil suaranya. Kecil. multilingualisme. Mari kita sama-sama menyimak videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri yaitu Nova Anggreni Putri Widayanti dengan NIM I1A21942. Lumayan jelas, Nob. Cukup lah. Pas tadi itu? Pas itu tadi, Nopi. Saya Beri Noprian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri yaitu Nova Anggreni Putri Widayanti dengan NIM I1A21942 dan rekan saya Beri Nopriansyah. Tetap tidak kedengaran ya? Kedengaran, Nopi, jelas kok. Sudah. Oh ya, bentar ulang. Empat yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri yaitu Nova Anggreni Putri Widayanti dengan NIM I1A21942 dan rekan saya Beri Nopriansyah. Kemudian Saya Rima Mutiara dengan NIM I1A21930 Dan saya sendiri Novi Safitri dengan NIM I1A21918. baiklah teman-teman, kami di sini akan membahas materi tentang bilingualisme dan multilingualisme. Mari kita sama-sama menyimak videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Novi Safitri, NIM I1A21918. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bilingualisme dengan rekan saya selanjutnya itu Rima Mutiara. Yang pertama, istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kedwibahasaan. Secara harfiah, bilingualisme adalah berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa.
definisi bilingualisme menurut para ahli. Yang pertama ada Bloomfield pada tahun 1933 halaman 56 yang mengatakan bahwa bilingualisme adalah kemampuan seseorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya. Menurutnya, seseorang disebut bilingual apabila dapat menggunakan bahasa pertama dan bahasa kedua dengan derajat yang sama baiknya. Kemudian yang kedua ada menurut Fishman pada tahun 1975 halaman 73 yang mengatakan bahwa bilingualisme secara sosiolinguistik diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Nah, dari definisi yang sudah disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa bilingualisme adalah penggunaan seseorang terhadap dua bahasa atau lebih, bukan bahasa ibu, dengan sama baiknya. Bilingualisme terjadi pada penutur yang telah menguasai bahasa pertama, kemudian ia juga mampu berkomunikasi dengan bahasa kedua secara bergantian. Orang yang bisa menggunakan kedua bahasa itu disebut orang yang bilingual. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan dwibahasawan. Sedangkan kemampuannya untuk menggunakan dua bahasa disebut bilingualitas. Dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasaan. Bilingualisme dan bilingualitas. Jika kita perhatikan hubungan logika antara bilingualisme dan bilingualitas, maka akan mengerti bahwa tidak semua yang memiliki bilingualitas akan mempraktikkan bilingualisme dalam kehidupan sehari-harinya. Sebab hal ini tergantung pada situasi kebahasaan di lingkungannya. Namun, dapat pula kita pahami bahwa seseorang tidak akan dapat mempraktikkan bilingualisme tanpa memiliki bilingualitas. Singkatnya, bilingualisme berimplikasi pada bilingualitas. Baiklah, saya Rima Mutiara dengan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nafisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, cara pemerolehan, dan kelebihan serta kekurangan bilingualisme. Yang pertama, mengenai latar belakang yang mendorong terjadinya bilingualisme adalah karena adanya kontak bahasa di dalam otak. Kontak bahasa tersebut terjadi karena perpindahan penduduk, politik, ekonomi, agama, dan bencana alam, sehingga terjadi kontak dengan bahasa penutur lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bilingualisme asing dan bahasa Indonesia yang kita pelajari ketika kita memasuki jenjang pendidikan formal. Yang ketiga, kita akan membahas berdasarkan cara pemerolehannya. Reonald pada tahun 1991 membagi bilingualisme atas dua macam. Yang pertama, pemerolehan bahasa secara serempak pada usia dini dan dalam konteks alamiah atau disebut juga dengan balanced bilingualism. Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua setelah bahasa pertama ketika dewasa dan setelah memasuki pendidikan formal atau disebut juga dengan unbalanced bilingualism. Hal senada juga dikemukakan oleh Hastuti pada tahun 1989 yang membagi bilingualisme dalam dua kategori berdasarkan cara terjadinya. Yang pertama itu ada bilingualisme alamiah atau disebut juga dengan natural bilingualism. Proses bilingualisme timbul dalam lingkungan alamiah atau secara spontan dan tidak terorganisasi. Kedua, bilingualisme bantuan atau bilingualisme sekunder. Bisa disebut juga dengan secondary bilingualism, yaitu bilingualisme yang sengaja diatur dan diajarkan secara teratur di lingkungan formal. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan bilingualisme. Kelebihan bilingualisme yang pertama, lebih banyak peluang pekerjaan untuk bilingualisme tersebut. Yang kedua, luas kepada budaya yang berbeda-beda. Yang
Ketiga, pemahaman yang lebih baik mengenai bahasa ibunda Anda. Keempat, baik untuk otak Anda. Selanjutnya, kekurangan bilingualisme yaitu terjadinya kekeliruan bahasa yang diucapkan. Saya Nova Putri Widayanti, NIM I1A21942 akan menjelaskan materi tentang multilingualisme. Multilingualisme atau bahu bahasa merupakan tindakan menggunakan banyak bahasa oleh individu atau masyarakat. Di dunia terdapat lebih banyak orang yang multilingual. Multilingualisme menjadi salah satu fenomena sosial yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan keterbukaan budaya. Multilingualisme didefinisikan sebagai keahlian dan komunikasi bahasa masyarakat yang demikian terjadi karena beberapa etnik ikut membentuk masyarakat, sehingga dari segi etnik bisa dikatakan sebagai masyarakat majemuk. Menurut para ahli yang kedua yaitu Caer dalam bukunya 2014 menyebutkan bahwa multilingualisme merupakan suatu keadaan digunakannya lebih dari dua bahasa oleh seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain. Mirip dengan bilingualisme, bahwa bahasa-bahasa tersebut digunakan secara bergantian dengan mempertimbangkan tiga kondisi situasi sosial pembicaraan. Orang yang multilingual adalah seseorang yang dapat berkomunikasi menggunakan lebih dari satu bahasa atau dua bahasa, baik secara aktif yaitu melalui berbicara, menulis, atau tanda tangan. Secara pasif yaitu melalui mendengarkan, membaca, dan mengamati. Saya Bernino Prensa akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai faktor-faktor multilingualisme serta kekurangan dan kelebihan multilingualisme. Yang pertama, bagaimana sebuah masyarakat dapat menjadi multilingual? Tentu saja ada beberapa faktor yang mendasarinya. Faktor yang paling jelas menyebabkan multilingualisme masyarakat adalah migrasi. Sidahar melalui Sandra dan Nancy pada tahun 2009 halaman 48. Ketika penutur bahasa menetap selama bertahun-tahun di daerah tempat bahasa lain digunakan dan terus mempertahankan bahasa mereka sendiri, maka penutur tersebut menjadi multilingual. Penyebab lain multilingualisme masyarakat adalah kotak budaya. Ketika masyarakat mengimpor dan mengasimilasi lembaga kebudayaan masyarakat lain selama bertahun-tahun, mungkin multilingualisme pun terwujud. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan multilingualisme. Ada 5 hal. Yang pertama, peningkatan daya ingat. Bagi seorang multilingual, memiliki masalah ketika mereka mencari kata yang tepat untuk digunakan, yaitu seperti aturan tata bahasa dan struktur. Ketika mereka berada atau berpindah budaya dan konteks yang berbeda, jadi tidak heran seorang multilingual memiliki daya ingat yang lebih bagus daripada orang yang monolingual. Yang kedua, proses kreatif lebih baik. Menurut ahli yang berada di Eropa menyimpulkan bahwa menjadi orang yang multilingual membantu otak lebih baik banyak koneksi neuronalnya dengan lebih banyak mempelajari bahasa baru. Otak bekerja seperti sebuah otot, menstimulasi dan mengembangkan jaringan neuronal dan mengarah pada kapasitas yang lebih tinggi untuk menciptakan lebih banyak proses kreatif. Yang ketiga, kemampuan penyelesaian masalah yang lebih baik. Penelitian yang telah dilakukan di salah satu universitas yang ada di Amerika telah menunjukkan bahwa multilingual mengambil pendekatan pada permasalahan yang sama dengan perspektif yang berbeda dibandingkan monolingual. Dikarenakan mereka sering berhubungan dengan kultur yang berbeda ketika mempelajari bahasa baru dan lebih terbuka pikirannya ketika berhadapan dengan sebuah situasi. Selanjutnya, yang keempat, ahli multitasking. Agar dapat menangani 2 atau 3 kali lipat kata-kata efisien, otak tidak punya pilihan lain selain lebih fokus dan menggunakan lebih banyak sumber daya agar dapat berpindah-pindah antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya dengan lebih cepat. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa mereka memindahkan pikiran dan perhatian mereka
lebih cepat dibandingkan para monolingual. Selanjutnya yang kelima, pengambilan keputusan yang tajam. Penelitian di Universitas Chicago telah menemukan para multilingual lebih sering mengambil keputusan yang tepat dibandingkan dengan monolingual. Dengan bisa berbicara beberapa bahasa, menjadikan multilingual dapat melihat gambaran lebih besar dan mengerti situasi rumit yang lebih baik. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya, yaitu Nova Ngreni Putri Widayanti akan menyampaikan perbedaan bilingualisme dan multilingualisme. Bilingual adalah kemampuan untuk berbicara menggunakan dua bahasa dengan baik. Sementara multilingual atau dikenal dengan plurilingualisme berarti mampu berbicara lebih dari dua bahasa. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami yang disampaikan oleh video yang kami buat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman sekalian, demikianlah pemaparan video dari kelompok kami dengan judul bilingualisme atau kedibahasaan dan multilingualisme. Sekarang kami membuka sesi kritik dan saran. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan sarannya kepada kami persilahkan. Saya Nopi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin memberi kritik atau saran kepada kelompok 4. Untuk pemaparan videonya itu sudah bagus, sudah lengkap. Semua anggota kelompok berperan dalam video. Akan tetapi kekurangannya itu praktek langsung, contoh dari bilingualisme dan multilingualisme itu. Karena kalian sudah sangat bagus berperan semua dalam video tersebut, memiliki peran masing-masing dan tampil dalam videonya semua untuk anggota kelompoknya. Akan lebih baiknya jika langsung dipraktekkan mana yang bilingualisme dan multilingualisme agar kami sebagai audiens itu mengerti perbedaan keduanya gitu. Syukur. Baik, terima kasih kepada Saudari Hermawati atas masukannya. Kami menerima masukannya. Pada yang lain, apakah ada yang ingin memberikan kritik dan sarannya? Baik, jika tidak ada, kami membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang tercetus. Juma. Oke, silakan kepada Saudara Juma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terdengar suara saya? Terdengar lanjut. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juma Purnama, perwakilan dari dan multilingualisme. Itu tadi sempat disampaikan oleh Saudara Berry mengenai migrasi. Nah, mengapa migrasi itu sangat berpengaruh terhadap bilingualisme dan multilingualisme? Apa gitu? Apa penyebabnya gitu? Apakah bahasanya atau dari tingkah lakunya, seperti dari pengaruh dari migrasi terhadap itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Juma. Dan untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin masih bertanya? Izin bertanya. Baik, silakan kepada Saudara Ijadi.
Baiklah, saya ingin bertanya, apa pengaruh dari bilingualisme dengan hubungan masyarakat dan pendidikan? Terima kasih. Boleh diulangin? Apa pengaruh dari bilingualisme dengan hubungan sosial masyarakat dan pendidikan? Apakah ada pengaruh atau hubungan? Tolong dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ingkiado untuk pertanyaan terakhir. Saya Rosalinda. Ya, silakan kepada Saudari Rosalinda. Langsung saja pertanyaan yaitu mengapa terjadi kedewibahasaan dalam diri seseorang? Tolong jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya kedewibahasaan dalam diri seseorang tersebut. Terima kasih. Teman yang sudah berpartisipasi dalam kelompok kami, izinkan kami atau beri kami waktu untuk mencari jawaban dari teman-teman sekalian dan saya kembalikan kepada kelompok 3. Oke, baiklah di sini kami presentasi kelompok 3 di mana kami di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Saudara Berry mengenai bagaimana proses perkembangan diglosia pada masyarakat yang akan dijawab, yang akan disampaikan oleh Saudari Devi Anggraini. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab Saudara Berry. Jawabannya yaitu adanya dua bahasa dalam suatu masyarakat tidak harus menyebabkan persaingan. Artinya kedua-dua bahasa itu dapat dengan bebas. Pemilihan bahasa yang satu alih bahasa yang lain untuk suatu peristiwa tutur bersifat mana suka saja. Akan tetapi situasi itu tidak dapat dipertahankan selama-lamanya. Lambat atau cepat bahasa yang satu menjadi disukai untuk peristiwa-peristiwa tutur kata yang diasosiasikan dengan ragam tinggi. Contoh bahasa dengan ragam tinggi yaitu dalam ranah agama dan pendidikan, dan bahasa yang lain lebih banyak digunakan dalam peristiwa-peristiwa tutur yang diasosiasikan dengan ragam bahasa rendah. Contoh ranah ragam bahasa rendah yaitu dalam ranah rumah tangga ataupun persahabatan. Jika pembagian ini terus berlangsung, pada akhirnya terciptalah apa yang disebut diglosia. Jadi dalam suatu masyarakat terdapat bilingualisme atau multilingualisme. Jadi bahasa itu tidak bisa terus bersaing memakai satu bahasa saja. Jadi bisa dipakai kedua bahasa tersebut atau lebih dari dua bahasa tersebut dengan syarat sesuai dengan ranah mereka masing-masing. Jika suatu bahasa itu terdapat ragam tinggi atau seperti bahasa normal, bisa dipakai ke ranah yang seperti pendidikan atau ranah agama. Jika bahasa tersebut variasi bahasanya ragam rendah, bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, contoh dalam persahabatan, dalam rumah tangga, dalam pertemanan, dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam suatu sosial. Jadi perkembangannya dari keberagaman atau bilingualisme atau multilingualisme. Jadi perkembangan bilingualisme itu menciptakan sebuah diglosia. Tidak perlu ada persaingan. Kedua-duanya pun bisa dipakai dalam masyarakat ataupun sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau yang saya coba jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
kembalikan kepada moderator. Oke, bagaimana saudara? Apakah dapat diterima jawaban dari saudari Devi? Baik, terima kasih kepada saudari Devi atas jawabannya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dari saudari Zuraida, mengenai pertanyaannya yaitu apa yang membedakan antara diglosia dengan ahli kode ataupun campur kode dan peranan diglosia dalam ilmu sosial, yang akan dijawab oleh saudari Mahmudatul Ulia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk arti bilingualisme itu sendiri adalah sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Nah, sebelumnya kita udah tahu kan bagaimana penggunaan alih kode atau campur kode yang digunakan dalam satu waktu dan kalimat. Sedangkan bilingualisme ini lebih ke seorang penutur yang menguasai dua bahasa. Misalkan si A menguasai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian ketika dia di Indonesia atau dengan masyarakat Indonesia, dia menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Namun ketika dia pergi ke luar negeri misalkan ya, dia bisa berkomunikasi karena dia menguasai bahasa Inggris. Diglosia sendiri dalam ilmu sosiolinguistik itu menjadi salah satu kajian ilmu sosiolinguistik yang membahas tentang suatu fenomena kebahasaan, terutama pemakaian ragam bahasa yang sesuai dalam lingkungan masyarakat. Jadi mungkin bisa Ulia simpulkan sedikit kalau bilingualisme itu seorang penutur yang menguasai dua bahasa itu dipakai bergantian, secara bergantian. Jadi tidak bisa dicampur seperti campur kode atau ahli kode, kayak kita lagi ngomong bahasa Indonesia tiba-tiba disebutkan bahasa Inggrisnya. Enggak kayak gitu, tapi ketika dia dengan orang Indonesia, dia menggunakan bahasa Indonesia. Ketika dia bertemu dengan orang yang bisa bahasa Inggris, dia juga bisa bahasa Inggris karena dia menguasai bahasa Inggris tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau mungkin ada tambahan dari saudara Jumah, dipersilakan. Mungkin itu tadi sudah pas dari saudari Mahmudatul Ulia. Oke, baik, terima kasih saudari Ulia yang telah menyampaikan jawabannya. Bagaimana saudari Zuraida, apakah dapat diterima? Dapat, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, itu dari saudari Wahyuria. Itu contoh, tolong contoh bentuk variasi diglosia dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijawab oleh saya sendiri. Di sini saya akan mencoba menjawab mengenai contoh diglosia, di mana variasi diglosia itu terdapat dua variasi. Yang pertama ragam T dan ragam R. Ragam T yaitu digunakan dalam situasi formal atau resmi, sedangkan ragam R atau dialek rendah yang digunakan dalam situasi atau keadaan non formal atau tidak resmi. Contohnya, untuk ragam T atau dialek T, ketika kita ingin mengirim pesan kepada dosen, pasti kita menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang baku dan sopan. Contohnya seperti ini, kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosalinda dengan NIM I1A219017 dari Pendidikan Bahasa Arab Universitas Jambi angkatan 2019. Setelah itu kita menggunakan lagi kata-kata mohon maaf mengganggu waktunya Pak atau Bu. Di sini saya izin bertanya. Setelah itu kita menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Begitu. Sedangkan untuk ragam
R atau dialek rendah, di mana kita dalam situasi atau keadaan yang non formal atau tidak resmi seperti dalam pertemanan. Misalnya saya mengajak teman saya untuk makan seperti ini, cuy makan yuk, dan dia menjawab enggak ah gue kenyang. Mungkin bisa seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Saudari Wahyu Riana? Iya, kalau variasinya itu di mana? Variasinya itu antara ragam T dan ragam R. Antara tinggi, ragam tinggi, yaitu formal, seperti tadi contohnya ketika menghubungi dosen. Setelah itu, kalau untuk ragam R itu yang bahasa yang non formal atau tidak resmi. Bagaimana? Jadi itu tuh yang dikatakan dengan variasi itu cuma 2 variasi itu ya? Iya. Oh iya. T dan R. Iya bisa dipahami. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami tampilkan atau presentasikan dari kelompok 3 mengenai diglosia. Apabila terdapat kesalahan dari penyampaian kami, baik itu dari penyampaian materi ataupun jawaban, kami memohon maaf. Dan saya selaku moderator mohon undur diri. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator kelompok 3. Sekarang kita kembali kepada kelompok 4. Untuk pertanyaan dari Inkiado, yaitu apa pengaruh bilingualisme dengan sosial masyarakat? Kepadanya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin off-cam karena jaringan kurang baik. Baiklah, jadi di sini pengaruh bilingualisme terhadap hubungan masyarakat dan pendidikan, yaitu seorang yang mempunyai kemampuan bilingualisme, setiap warga bangsa mereka akan memiliki perkembangan otak yang optimal, kemudian juga kecerdasan serta kreativitasnya itu lebih tinggi, dan mereka mampu berkiprah di masyarakat global. Jadi intinya seperti ini, seseorang yang mempunyai kemampuan bilingualisme, dia akan mampu melakukan hubungan sosial, karena tidak hanya satu bahasa yang dia miliki, tapi juga 2 bahasa. Serta dengan kemampuan dia dalam 2 bahasa tersebut, itu tentu akan menjadi keuntungan buat diri dia di masyarakat. Karena dia mampu berhubungan bukan hanya dengan satu suku saja atau satu budaya, tetapi juga dengan budaya lain, dengan bahasa yang dia punya gitu. Nah, sedangkan dalam dunia pendidikan, seseorang yang mempunyai kemampuan 2 bahasa, tentu dia akan, misal guru, dia akan lebih mudah menyampaikan materi yang disampaikan kepada peserta didiknya, sehingga peserta didik tersebut akan dapat memahami apa yang guru tersebut jelaskan. Dan misal si murid yang mempunyai kemampuan bilingualisme, nah dia tidak hanya mempunyai teman yang cuma satu suku dengan dia, tapi juga dia bisa mempunyai teman dari suku yang lain karena kemampuan dia dalam berbahasa tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rima. Bagaimana dengan Saudara Inki atas jawaban dari kelompok kami? Cukup jelas, terima kasih atas jawabannya.
Oke, baik. Sekarang dilanjutkan kepada pertanyaan dari Saudara Juma, yaitu tentang migrasi. Mengapa migrasi berpengaruh terhadap bilingualisme dan multilingualisme, yang akan dijawab oleh Berry Nopriansyah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Apakah saudara Juma ada? Ada. Baiklah, pertanyaan saudara Juma tadi. Mengapa migrasi berpengaruh terhadap bilingualisme dan multilingualisme, betul? Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan tadi kan orang Makassar itu dia ingin menetap di Jambi. Jadi migrasi ini adalah suatu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi itu adalah migrasi. Tapi tanpa kita sadari, masyarakat Makassar itu tadi kan dia mempunyai bahasa tersendiri, bahasa Makassar atau bahasa Bugis. Tapi dengan pindahnya dia ke Jambi, tanpa secara spontan dia pasti akan bisa berbahasa Jambi. Seperti contohnya itu di daerah Tangkit Baru. Di daerah Tangkit Baru itu mayoritas orang di sana adalah orang Bugis atau orang Makassar Bajo. Tapi dengan beriringnya waktu mereka menetap di desa Tangkit Baru itu tadi, mereka itu tidak ada belajar formal, atau belajar bahasa Jambi itu ke sekolah atau ke lembaga kursus. Tapi mereka itu karena lingkungan, karena migrasi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kenapa migrasi sangat berpengaruh? Karena dengan berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, tentunya bahasa di suatu tempat tersebut berbeda. Jadi pemerolehan bilingualisme dan multilingualisme itu bisa diperoleh secara spontan tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya saya yang dari Bengkulu misalkan, itu saya bisa bahasa Bengkulu. Dengan berpindahnya saya dari Bengkulu ke Jambi, tanpa saya pelajari secara formal, tanpa saya pelajari secara khusus atau saya pelajari di lembaga sekolah, itu saya bisa berbahasa Jambi secara lancar seperti orang-orang Jambi yang lainnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya migrasi itu sangat berpengaruh dalam proses pemerolehan bahasa kita. Mungkin begitulah Saudara Juma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudara Berry. Bagaimana dengan Saudara Juma atas jawaban dari kami? Alhamdulillah, terima kasih. Oke, baik. Sekarang dilanjutkan untuk pertanyaan terakhir, yaitu dari Saudari Rosalinda mengenai mengapa terjadi kedwibahasaan dalam. Nah, ini akan dijawab oleh Nova Anggraini. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih saudari moderator. Sebelumnya saya izin off cam. Di sini saya akan menjelaskan mengapa terjadi kedwibahasaan dalam diri seseorang. Jadi, adanya kedwibahasaan ini karena dipengaruhi beberapa faktor eksternal, yaitu yang pertama, pergaulan hidup di keluarga, kemudian pergaulan di masyarakat, serta kemajuan teknologi dan komunikasi. Jadi, yang dimaksud di sini, mengapa seseorang mengapa seseorang menjadi kedwibahasaan? Karena yang pertama yaitu pergaulan hidup. Kita hidup di masyarakat yang beragam, budaya, suku, maupun budayanya. Tentu saja masyarakat tersebut memiliki beberapa bahasa. Hal tersebut kemudian membuat seseorang memiliki kedwibahasaan atau memiliki bahasa lebih dari satu. Kemudian kemajuan teknologi. Kita hidup di teknologi yang sudah maju sangat pesat.
seperti sosial media, kemudian tontonan-tontonan juga. Mungkin sebagian dari kita sering menonton film yang berbahasa Inggris maupun bahasa Korea, bahasa Thailand, dan yang lain-lain. Itu mampu mempengaruhi seseorang untuk menjadi kedwibahasaan. Karena spontan kita mau nggak mau, kalau kita sering menonton film tersebut, kita akan terbiasa menggunakan lebih dari satu bahasa. Kemudian komunikasi ini sama saja seperti kemajuan teknologi tadi. Kemudian dari faktor internalnya, yaitu tingkatan pendidikan. Ini seperti yang kita jalankan sekarang ini. Kita masih tinggi, kemudian kita memiliki dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Arab yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud, itu yang faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang memiliki kedwibahasaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Aini. Bagaimana dengan Saudari Rosalinda atas jawaban dari kami? Oke, jawabannya diterima. Terima kasih. Oke, baik. Dan baiklah teman-teman sekalian, terima kasih kepada tim kami maupun pada tim penanya yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Kami cukupkan untuk sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah berusaha menyampaikan materi yang telah didiskusikannya, sehingga hanya tolong untuk rekamannya disimpan dulu, Pak. Siapa yang record tadi, yang rekam? Saya lah. Dihentikan ini Jum, recordnya. Sudah bisa disimpan, matikan, dihentikan.